Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 4 Kelompok 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kode dan etik ASN dalam literasi digital, khususnya pada pilar digital ethics dan digital culture. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3A. Yang pertama, ada saya sendiri, Nahdia Sabila Zain. Selanjutnya ada rekan saya Muklis, Muhammad Idris, Neng Fitria Suci Desyawanti, dan Rai Rahman Hakim. Sebagai pelayan publik, seorang ASN memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Hal ini karena literasi digital bagi ASN bukan sekedar kemampuan teknis, melainkan perwujudan dari nilai core value berakhlak. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, menggunakan, membuat, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan aspek-aspek keterampilan yang memerlukan kemampuan kognitif maupun teknis menggunakan media digital. Peran dan tanggung jawab peserta Latsar CPNS tahun 2026 sangat besar, sehingga kemampuan menggunakan gawai saja tidak cukup. Diperlukan kemampuan lainnya seperti kemampuan literasi digital. Nah, ada 4 pilar yang harus dimiliki oleh peserta CPNS tahun 2026. Yang pertama, harus memiliki kemampuan etik digital. Yang kedua, memiliki kemampuan keamanan digital. Yang ketiga, paham tentang budaya digital. Dan yang keempat, harus cakap dalam menggunakan media digital. Etika digital adalah etika dalam menggunakan media elektronik dan media digital yang menyangkut tentang tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara lebih luas dan global melalui media digital. Nah, nilai etika digital ini memenuhi tentang kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebaikan lainnya dalam menggunakan media digital atau media elektronik. Tujuannya, kita harus memahami etika digital. Yang pertama, kita bisa memahami etika dalam menggunakan media internet, sehingga kita tidak merugikan orang-orang yang menggunakan internet atau media digital, tidak melakukan aktivitas-aktivitas negatif, bahkan tidak melakukan pencemaran nama baik hingga perundungan di media digital. Nah, kemampuan etik digital ini juga bisa dibuat untuk kita mencegah dari terpaparnya berita-berita palsu atau kabar hoax, ya, sehingga kita bisa menyaring informasi lebih baik dan kita bisa menyebarkan informasi yang benar sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Nah, itu yang kita kenal dengan etik digital. Tidak pahamnya seseorang dalam etika digital akan menyebabkan dampak negatif yang sangat merugikan, karena dalam media digital itu kita memiliki jejak yang sulit untuk dihapus. Jejak digital atau yang disebut dengan IDC, International Data Corp, atau dikenal dengan Digital Shadow, itu merupakan sebuah kapsul yang menampung segala informasi, aktivitas semua pengguna internet. Nah, bahkan kalau kita sudah hapus, mungkin banyak orang yang menyimpan atau mengabadikan jejak-jejak digital yang kita lakukan. Maka kita harus mewaspadai konten-konten negatif atau konten-konten yang kurang baik ketika dalam menggunakan media digital. Nah, untuk mencegah konten-konten negatif yang berada di dunia digital, maka kita harus menyediakan konten-konten yang bermakna. Jadi, dalam kita menggunakan media-media digital, setiap jejak-jejak yang kita laksanakan itu harus bermakna, bermanfaat bagi khalayak umum. Yang kedua, kita akan membahas tentang digital culture. Nah, Indonesia tidak terlepas dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi. Apalagi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, di mana sekarang semua aktivitas sehari-hari sangat berkaitan dengan teknologi internet atau media digital. Bahkan bukan hanya pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita pun tidak terlepas dari media digital. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, yang masyarakat semuanya beraktivitas dengan media digital. Bahkan untuk menunjang seluruh pekerjaan kita sangat bergantung kepada media digital. Nah, bangsa-bangsa yang sukses dan berkualitas itu adalah mereka yang berbudaya dan bermartabat, sehingga diperlukan adaptasi yang baik ketika dunia bertransformasi menjadi media digital.
Maka budaya-budaya baru ini tidak boleh menghilangkan budaya-budaya tradisional kita, di mana meskipun kita menggunakan media digital, kita tetap harus menjadi manusia yang berkarakter dan menjadi warga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi. Nah, kehadiran media digital ini seyogianya harusnya menjadi sarana untuk kita memperkuat budaya bangsa dan karakter warga negaranya. Maka dari itu, diperlukan peran dari berbagai pihak dalam masyarakat untuk mengedukasi budaya digital yang bermartabat. Diperlukan sinergi yang baik dari siapa saja, mulai dari pejabat tinggi hingga lapisan masyarakat, dari lingkungan pemerintah, tokoh agama, para pendidik, tokoh masyarakat, public figure, artis yang dapat memberikan teladan dan nilai positif di tengah masyarakat dalam menggunakan media digital. Hal itu hanya untuk memiliki satu tujuan, yaitu untuk menghasilkan warga negara Indonesia yang unggul dalam dunia digital. Nah, salah satu caranya kita untuk melaksanakan budaya digital adalah menerapkan nilai-nilai dan aspek-aspek Pancasila dalam kehidupan bermedia digital. Banyak aplikasi, implementasi, serta penerapan dalam bermedia digital. Salah satunya, kita memahami batasan kebebasan berekspresi, tidak melaksanakan perundungan cyber, melaksanakan ujaran kebencian, ataupun pencemaran baik dan provokasi yang mengarah pada perpecahan dan polarisasi di media digital. Nah, kita juga harus mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Dalam budaya digital, kita juga harus membedakan tentang misinformasi, disinformasi, malinformasi, sehingga informasi-informasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat bagi halayak ramai. Nah, salah satu contoh lain dalam berbudaya di media digital, kita juga bisa mempromosikan untuk mencintai produk-produk dalam negeri, sehingga produk-produk kita bisa bersaing di kancah internasional dan semakin dikenal luas secara global. Banyak sekali produk-produk buatan Indonesia yang sudah mendunia, namun masih sangat banyak produk-produk kita yang baik, hasil buatan karya tangan masyarakat yang belum dikenal oleh dunia. Maka seyogianya kita bisa menggunakan media digital sebagai media promosi untuk masyarakat dalam negeri agar mencintai produk-produk dalam negeri, menggunakan dan membeli produk-produk dalam negeri, atau mempromosikan produk-produk dalam negeri agar bisa kenal oleh dunia nasional. Nah, dua aspek tersebut, etik digital dan budaya digital, sangat penting untuk menunjang kinerja peserta laskar CPNS tahun 2026 untuk menjunjung tinggi dan memajukan kualitas pelayanan pemerintahan menggunakan media digital. CPNS juga harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan menjawab tantangan perkembangan zaman tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi digital etik. Digital etik atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada ruang lingkup digital etik. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunanya melakukan sesuatu dengannya tanpa sadar sepenuhnya. Kesadaran adalah kondisi individu yang menyediakan sumber daya secara penuh ketika menggunakan media digital, sehingga individu tersebut memahami apa saja yang sedang dilakukannya dengan perangkat digital. Yang kedua adalah kebajikan. Kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemaslahatan, kemanusiaan, dan kebaikan, serta prinsip penggunaan media digital untuk meningkatkan derajat sesama manusia atau kualitas kehidupan bersama. Yang ketiga ada integritas. Integritas adalah prinsip kejujuran, sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiasi, dan sebagainya saat bermedia digital. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Maka bertanggung jawab artinya adalah kemauan menanggung konsekuensi dari tindakan dan perilakunya dalam bermedia digital.
4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang poin-poin kunci bagi ASN dalam ruang lingkup digital ethics. Yang pertama, netiquette atau network etiquette, yaitu ASN harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan, formal, dan tidak menyinggung sara. Ruang digital adalah ruang publik. Identitas ASN sebagai abdi negara tetap melekat. Kemudian poin yang kedua, yaitu integritas informasi, yaitu ASN dilarang keras menyebarkan informasi hoax atau berita bohong. Diwajibkan untuk ASN memverifikasi suatu informasi sebelum dibagikan. Kemudian poin yang ketiga, yaitu netralitas ASN. Digital ethics menuntut ASN untuk tetap netral, terutama di masa politik. Hindari memberikan komen, like, dan share pada konten-konten politik praktis di media sosial. Kemudian poin kunci yang keempat, yaitu privasi dan keamanan data. ASN dituntut untuk menghargai privasi orang lain dan tidak menyebarkan data pribadi, baik itu data orang lain maupun rekan kerja, yang didapat pada saat melaksanakan tugas. Yang selanjutnya ada digital culture. Digital culture atau budaya digital adalah pola perilaku, nilai, dan interaksi sosial yang dibentuk oleh teknologi internet dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup cara manusia bekerja, berkomunikasi, berpikir, dan berkolaborasi secara daring, serta menjadi fondasi penting dalam transformasi digital organisasi. Key poin digital culture untuk ASN. Yang pertama, digitalisasi nilai Pancasila, yaitu PNS harus menjadi agen yang mempromosikan persatuan, toleransi, dan gotong royong melalui konten digital, dan melawan radikalisme dan intoleransi di dunia maya. Kedua, cinta produk dan budaya dalam negeri, yaitu dengan cara mendukung kampanye produk lokal dan melestarikan warisan budaya Indonesia melalui platform digital. Ketiga, transformasi budaya kerja, yaitu dengan cara mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, misalnya penggunaan aplikasi e-government, dan meninggalkan budaya birokrasi yang kaku menuju budaya digital yang lebih lincah dan transparan. Terakhir, personal branding sebagai ASN, yaitu dengan cara membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat. Setiap unggahan PNS mencerminkan wajah institusi tempatnya mereka bekerja. Selanjutnya, ada beberapa contoh hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam literasi digital. Yang pertama, dalam digital ethics, beberapa contoh hal yang boleh dilakukan oleh ASN adalah menggunakan bahasa formal dalam grup koordinasi kantor. Selain itu juga kita harus mengecek fakta terlebih dahulu sebelum membagikan informasi tersebut dalam grup WhatsApp. Dan beberapa contoh hal yang tidak boleh dilakukan dalam digital ethics adalah yang pertama, mengeluh tentang pekerjaan atau atasan di status media sosial. Selain itu juga kita tidak boleh menyebarkan berita yang memicu kepanikan atau hoax. Dan dalam digital culture, beberapa hal yang boleh dilakukan oleh ASN adalah yang pertama, membagikan konten edukasi mengenai kebijakan publik yang terbaru. Selanjutnya, kita boleh menggunakan aplikasi resmi pemerintah untuk melayani warga. Dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam digital culture adalah yang pertama, memberikan komentar negatif yang mengandung unsur sara. Dan yang berikutnya adalah menunda pekerjaan digital dengan alasan gaptek. Dan sebagai kesimpulannya, literasi digital bagi ASN bukan hanya kecanggihan teknologi saja, melainkan juga sebagai karakter. Karena digital ethics memastikan kita berinteraksi dengan benar, sementara digital culture memastikan kita tetap memegang jati diri bangsa Indonesia dalam arus globalisasi digital. Ya, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu berperilaku positif dimanapun kita berada. Terima kasih.